puncak gunung bersama teman cerita pendakian. Halo majikan, memasuki bulan Agustus nih, selain udah selesai janji Juli ya, udah lama kita kayak nggak bawain teman cerita pendakian. Nah kali ini makanya kita dengerin yuk kisah teman kita dari namanya Zayat. Ketika dia mendaki gunung untuk mencari adiknya yang menghilang. Duh, kalau udah hilang-hilangan begini di gunung mah kita bawaannya apa ya? Deg-degan terus, endingnya ini ketemu apa kagak? Ya tapi ya ngomong-ngomong, selain kita udah tadi tuh lama nih nggak bawain teman cerita pendakian yang hilang-hilangan, kayaknya udah lama juga kita nggak nyeduh Tongji ya. Kangen nggak lu pada? Soalnya ada berita heboh nih. Tematik 5-in-1 exclusive box ini udah rilis di online store-nya Tongji, gengs. Yang mana kemasannya tuh lihat nih. Cakep banget kalau kita buka. Wih, cocok buat jadi hampers, kasih-kasih ke orang ya. Mau lu beliin buat diri lo sendiri self reward juga kagak apa-apa, cakep. Isinya semua varian tematik ada nih yang nggak usah diragukan lagi deh rasanya, the best semua. Nah tapi minumannya udah kita siapin yang bakal nemenin kita hari ini tuh Tongji tematik yang teh tarik nih gengs. Kita ASMR ya. Otentik banget. Bener-bener rasa kayak teh tarik yang ada di Malaysia sana gitu, gengs. Jadi buat kalian yang suka minuman-minuman unik begini, langsung aja check out di link yang ada di bawah ya. Karena kalian nggak bisa dapetin ini di supermarket. Soalnya dijualnya hanya eksklusif di official store-nya Tongji, gengs. Yang pokoknya udah kita cantumin semua linknya di bawah ya, cek aja. Nah jadi cerita dari teman kita namanya Zayat ini, dia tuh punya seorang adik namanya Aldi. Mereka itu tinggalnya di daerah Sindapapiliang, Sumatera Barat. Dimana katanya memang orang tuanya mereka tuh orang asli Solok, geng, Sumatera Barat sana. Dan waktu itu di tahun 2014, Zayat sendiri ini konteksnya memang sudah beberapa kali naik gunung. Dan kebetulan di tahun itu emang kayak lagi ngehits banget yang namanya orang-orang pada mendaki gunung. Kayak lagi banyak banget aja lah orang-orang yang tahu-tahu jadi anak gunung gitu latah. Makanya adeknya tuh si Aldi yang awalnya nggak pernah naik gunung sama sekali dan gak pernah tertarik dengan kegiatan kakaknya ya selama ini. Tahu-tahu Lata ikut-ikutan temennya karena katanya ya tadi tuh lagi pada hits naik-naik gunung. Zayat sama Aldi sendiri tuh beda umurnya cuma 4 tahun. Hubungan mereka baik-baik aja dan terbilang lumayan deket lah sebagai kakak dan adik. Cuma ya itu, hobi dan sifat mereka tuh agak berbeda. Aldi ini lebih suka main game dan Zayat itu yang memang pecinta alam. Nah waktu itu si Aldi tentunya bilang ya ke kakaknya kalau katanya dia mau naik gunung. Tepatnya dia mau mendaki Gunung Talang, geng, sama temen-temennya, dan maksudnya bilang itu mau pinjam peralatannya Zayat. Zayat sendiri ya awalnya kaget ya, kayak tumben-tumbenan nih adeknya mau naik gunung gitu kan. Tapi setelah mendengar alasannya dari Zayat, oh ya ngerti. Tipe-tipe anak labil yang lagi ngikutin tren aja gitu loh guys. Di situ Zayat sih sempat menyarankan kalau kamu kayak mau sekedar ikut-ikutan aja gitu kan naik gunung, mending naik gunungnya yang lebih mudah aja, jangan ke Gunung Talang. Tapi Aldi bilang ya dia kan ikut aja nih sama teman-temannya, udah pada milihnya ke Gunung Talang. Dimana Aldi itu naik gunungnya bersama 4 orang temennya, ada 2 cewek, 2 cowok sama dia jadi berlima. Ya udah karena memang ramean, dipinjemilah alat-alat yang Zayat punya nih kepada adiknya. Singkat cerita, adiknya berangkat deh tuh pagi-pagi. Dan pas malamnya, sewaktu Zayat lagi tidur, dia mimpi nih kalau dia lagi ada di sebuah hutan dan dengar suara adiknya tuh manggil-manggil dia. Udah. Zayat nih udah lari-lari nyari suara adeknya tapi nggak ketemu. Sampai tahu-tahu si Zayat terbangun karena memang alarm handphonenya yang selalu dia setel untuk sholat subuh. Si Zayat nih bangun dengan feelingnya nggak enak tuh karena mimpi barusan. Dia sempet chat ke adiknya itu waktu masih zaman pakai aplikasi lain katanya dulu, gengs. Dari situ ya udah Zayat wudhu terus sholat subuh. Pas pagi-paginya lagi sholat nih, tahu-tahu Zayat ini mendengar ada gelas yang pecah gitu. Ternyata di dapur ibunya nggak sengaja mecahin gelas waktu lagi bikin teh hangat buat orang-orang rumah. Mungkin tehnya Tongji ya. Masuk. Ya mungkin kan ibunya masih ngantuk terus kepleset kali tangannya. Dan gelas yang pecah itu kebetulan gelas punyanya si Aldi. Jadi di rumah itu orang tuh masing-masing punya gelas favorit masing-masing gitu loh. Biasa kan kita juga begitu. Zayat nih bilang, loh Aldi kan lagi pergi naik gunung, kenapa ibu bikinin teh juga? Lagi-lagi ibunya nih masih belum connect, kayak otomatis aja udah sehari-hari gitu kan selalu bikin 4 gelas, ya hari itu juga bikinnya 4 gelas dan yang pecah tadi gelasnya Aldi. Sampai siangnya chatnya dari Zayat tadi tuh subuh-subuh belum dibalas. Ya waktu itu si Zayat sebenarnya cuma nanya gimana kamu sehat-sehat kan sama teman-teman kamu, ngecek aja lah make sure keadaan. Zayat mikir oh mungkin lagi nggak ada sinyal kali ya. Karena bener aja pasti coba ditelepon gitu kan. Nomor yang Anda tuju sedang di luar servis area. Ya Zayat sendiri kan orangnya udah beberapa kali naik gunung ya ada paham kalau sinyal di atas gunung emang susah katanya. Namun sampai besokannya nih masih nggak ada kabar, gengs. Ya ibu sama bapak udah cemas banget. Mereka nelfonin orang tua nih dari teman-temannya Aldi yang pada naik gunung bareng-bareng tuh. Mereka semua tapi bilang hal yang sama, dimana anak-anaknya nggak bisa dihubungin. Akhirnya si Zayat disuruh nyari info, kamu sanalah
datang ke pos Gunung Talang, pos pendaftaran. Ya untungnya itu gunung kan masih satu daerah sama tempat tinggalnya ya, jadi meskipun nggak deket-deket banget, tapi bukan yang sampai ke luar kota juga maksudnya. Akhirnya hari itu Zayat ditemenin sama pacarnya, ada yang bernama Rahma, pergi deh tuh ke pos pendaftaran area Gunung Talang. Yang ternyata benar, rombongan adiknya itu belum balik-balik lagi selama abis naik tuh, belum turun, gengs. Merasa hal ini tuh mengkhawatirkan ya. Zayat akhirnya berkoordinasi dengan tim SAR yang ada di sana. Hari itu, Zayat dan tim SAR itu sempat melakukan pencarian. Namun karena kendala cuaca, di mana tiba-tiba hujan turun tuh pada sore harinya, jadi pencariannya tuh nggak bisa dilakukan, cuma sebentar doang, setengah hari. Makanya abis itu Zayat kan ngontak lagi seluruh keluarga dari teman-temannya si Aldi untuk minta bantuan. Jadi perwakilan dari mereka nih, ada nggak yang bisa ikut membantu? Makin banyak orang kan makin bagus ya. Akhirnya ada tuh macam kayak saudara, sama ada juga kenalan ayahnya gitu yang punya basic pernah naik gunung, biasa dengan alam. Ya kan percuma soalnya kalau orang nih nggak punya basic, yang ada nanti malah nyusahin. Jadi dari teman-temannya si Aldi tuh yang ngirimin orang akhirnya cuma 2 orang. Soalnya 2 orang ini yang memang punya skill lah. Namanya ada Banu sama Dani. Yaudah besokan laginya tuh mereka semua kumpul ketemuan. Pokoknya akhirnya ada Zayan, ada pacar Rahma juga ikut. Karena Rahma ini emang cewek-cewek anak gunung ya, makanya jadian tuh. Terus ada tadi tuh Banu sama Dani plus tim SAR. Dimana tim SAR ini bilang akan melanjutkan pencariannya selama 4 hari. Karena kan yang kemarin udah dihitung sehari tuh, tapi ya memang terkendala cuaca. Jadi memang SOP-nya katanya biasanya 5 hari diusahakan. Ya udah di hari kedua itu ya jatuhnya ya, pencarian grupnya ini tuh dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama ada Zayat dan orang-orang tadi itu beserta beberapa tim SAR, dan tim yang kedua tuh full tim SAR semua dan dari orang pihak Gunung Talang juga. Mereka mulai melakukan pencarian itu dari jam 8 pagi. Karena sepertinya menurut ramalan cuacanya nanti sore itu katanya akan turun hujan lagi. Soalnya memang pada saat itu katanya lagi musim hujan, gengs. Nah, yang di hari pertama kemarin, si Zaya sama tim SAR itu tuh sempat udah menyusuri kebun teh tapi nggak nemuin apa-apa. Makanya pas hari keduanya itu mereka langsung melewatkan area tersebut. Jadi langsung aja gitu loh ngelewatin kebun teh. Sampai udah hampir setengah harian, mereka nih menyisiri di berbagai titik tapi nggak menemukan tanda-tanda apapun. Dan setiap kali si Zayat bertemu sama pendaki lain, dia selalu nanyain perihal adiknya tuh dengan menunjukkan fotonya kayak lihat orang ini enggak gitu. Tapi nggak ada yang mengaku pernah melihat. Sampai nggak sengaja si Zayat ini nemuin korek api miliknya si Aldi. Ya sebenarnya itu tuh korek api biasa, gengs, yang biasa kita beli tuh dijual di minimarket. Tapi di korek tersebut memang ada tulisan dari spidol gitu A. Yang mana Zayat sama Aldi itu emang suka berantem rebutan korek. Karena itu kan korek-korek begitu kan hampir sama semua ya, korek sejuta umat yang ada di minimarket habisnya. Jadinya sama Aldi suka ditanyain huruf A gitu biar Zayat nggak bisa ngaku-ngaku itu punyanya dia. Yang berarti si Aldi pernah lewat sini nih, ini ada koreknya. Yang kayaknya sih emang sengaja dibuang perkara ternyata udah nggak bisa nyala tuh, udah habis. Tapi hal itu tidak bisa untuk membantu lebih lanjut ya. Mereka terus deh tuh melakukan pencarian. Sampai sore ternyata bener nih hujan mulai turun. Tapi rintik-rintik aja gitu kayak hujan awet nggak deres. Masih dipasain tuh untuk jalan. Di situ si Banu sempat bilang kalau tadi dia ngeliat ada gubuk nih yang bisa dijadikan tempat istirahat buat kita neduh sebentar daripada nih kehujanan. Dia baru dari situ soalnya katanya ada di atas sana. Tapi tim SAR yang ada di tim mereka tuh kayak heran, hah? Gubuk apaan? Ya Banu bilang ada di atas sana, yuk ke situ yuk. Tapi pas mereka ke sana kagak ada gubuk apaan. Sampai si Banu kayak kebingungan loh. Tadi ada gubuk kok di sini kok. Cuma ya kenyataannya nggak ada. Akhirnya ya mereka mencari tanda datar dan mendirikan tenda di sana. Karena di Gunung Talang itu katanya memang tidak ada pos pemberhentian kayak gunung-gunung lain biasanya gitu, gengs. Jadi hanya ada semacam rambu-rambu pertanda aja gitu. Kayak ada tulisan R6 yang artinya radius 6. Nah kalau tempat camp yang luas yang biasa disukai para pendaki itu ada juga, namanya tuh Cadas nama daerahnya. Tapi letaknya memang masih jauh dari tempat mereka sekarang itu. Perkara mereka ini kan naik gunung nanjak nggak sekedar nanjak aja untuk sampai ke atas, tapi nelusurin semua area. Ada petunjuk apa enggak. Kalau di area ini nggak ada gitu baru naik lagi gitu loh. Jadinya lama. Makanya kan targetnya tadi tuh 5 hari dibilang. Ya udah karena langitnya mulai gelap lebih cepat, perkara kan memang cuaca yang mau hujan. Mereka nih makan perbekalan dulu tuh, nggak masak. Jadi makan makanan yang udah jadi lah. Di situ mereka berdiskusi sekaligus evaluasi juga. Pokoknya dibilang besok pagi ini pencarian dilakukannya setelah subuh, abis sarapan pokoknya langsung jalan ya. Nah pas mereka lagi ngomong-ngomong begitu, tahu-tahu kayak ada suara di semak gitu, gengs. Ya mereka kan gimana pun juga di tengah hutan ya. Semua langsung terdiam sampai ketua tim SAR-nya bilang kayak jangan bergerak. Ya udah semua nge-freeze kan. Termasuk si Zayat yang dalam hati mikir, kayaknya itu ada hewan liar mungkin ya. Soalnya semak-semaknya tuh kayak ada kedengeran bunyi-bunyi. Ya mungkin hewan itu mencium bau makanan mereka. Mereka kan lagi makan sambil diskusi nih. Semua nih mematung sambil memperhatikan keadaan sekitar. Tahu-tahu kayak ada sekelebat bayangan hitam yang lewat lari di antara pepohonan gitu cepet banget. Terus naik ke atas pohon abis itu ngilang. Zayat ngeliat begitu kan langsung deg-degan, ya itu apaan? Dan sepertinya memang semua orang ngeliat karena ekspresinya langsung kayak berubah gitu ketakutan. Tapi ya mereka masih nggak berani gerak nih. Sampai ketua tim SAR-nya itu kayak ngasih kode kayak
jangan bersuara, udah nggak boleh bergerak, nggak boleh bersuara pula. Zayat sampai bisa merasakan kalau Rahma ini nyengkrem tangannya tuh kenceng banget. Sampai kira-kira 5 menit berlalu, ketika udah nggak ada suara dan pergerakan apa-apa lagi, ketua tim SAR ini mengatakan kalau udah boleh bergerak, tapi kalian langsung tutup tenda. Jadi mereka waktu itu mendirikan 4 tenda. Dan semua orang langsung disuruh masuk tenda masing-masing, tutup, jangan ada yang keluar sampai besok subuh, sampai diinfokan sama si ketua tim SAR boleh keluar, kita lanjut gitu loh. Ya udah pada nurut. Pokoknya Zaya satu tenda sama Rahma dan Dani, sementara Banu itu sama orang tim SAR yang lainnya ya. Ya sebenarnya di situ mereka ketakutan ya, soalnya kan nggak tahu di luar tadi itu apaan. Dan kenapa tim SAR ini menugaskan mereka nggak boleh sampai keluar tenda, seolah-olah sedang mengalami situasi genting. Di luar pokoknya hanya terdengar suara rintik hujan aja. Selebihnya sepi, nggak ada apapun. Ya akhirnya mereka ini memutuskan untuk tidur. Nah waktu tidur, tahu-tahu si Zayat ini mendengar ada suara-suara Aldi yang manggil-manggil dia. Udah. Awalnya dia kira tuh mimpi, tapi pas dia bangun dan menyadari kalau emang dia lagi tidur di dalam tenda, terus lihat ada Rahma sama Dani di sebelahnya juga, Zaya nih kaget karena suaranya masih terdengar jelas dari luar sana. Langsung buru-buru tuh dia keluar. Dia kan tidur pakai sleeping bag nih, nah namanya kayak gerasak gerusuk gitu kan, suara sleeping bag kayak suara parasut gitu berisik. Rahma nih kebangun. Zaya nanya kayak, kamu dengar nggak tadi ada suaranya Aldi? Tapi Rahma kayak, hah? Suara Aldi? Dia mencoba nih memasang pendengarannya. Dan ternyata Rahma juga denger, gengs. Ya Zayat langsung mau buka tenda tuh. Tapi Dani kan kebangun ya. Dia langsung nahan si Zayat dengan bilang, lah ketua tim SAR kan bilang jangan keluar sebelum dia nanti kita bangunin subuh-subuh. Tapi Zayat yang masih dengar suara Aldi nggak peduli dong. Dia buka itu sleting tendanya dan melihat keadaan di luar tuh memang gelap. Ya karena di situ konteksnya si Dani ribut-ribut yang menghalangi si Zayat. Ketua tim SAR ini sepertinya bangun dan dia keluar dari tenda. Ditanyakan kenapa, ada apa? Zayat bilang lah kalau dia tadi dengar suara adiknya dan Rahma juga dengar, jadi nggak dia sendirian. Tapi pas mereka ini terdiam memastikan suara itu masih ada apa enggak, udah nggak kedengeran lagi, gengs. Zayat disuruh masuk tuh ke dalam tenda. Tapi lagi-lagi Zayat nggak mau karena jelas-jelas tadi kan dia dengar. Si ketua tim ini akhirnya bilang kalau sosok hitam yang mereka lihat tadi itu kemungkinan adalah namanya tuh Siampa. Jadi sosok Siampa itu adalah sosok hantu yang dipercaya ada di hutan Sumatera yang berbahaya. Tinggalnya memang di pohon-pohon besar yang gerakannya cepet banget dan suka mencekik manusia. Nah manusia yang dicekik Siampa itu kebanyakan akan meninggal atau keadaannya seperti ya kehabisan nafas atau kelelahan. Yang mana kalau misalkan lagi di gunung atau di hutan ditemuin nih orang gitu ya, udah pingsan dikirainnya kehabisan nafas atau kelelahan karena naik gunung, padahal itu dicekik Siampa, tapi memang nggak ada bekas cekikannya. Makanya tadi sama si tim SAR disuruh jangan keluar tenda sampai matahari muncul, nanti tuh subuh. Karena Siampa ini memang adanya atau keluarnya itu di malam hari, mulai dari maghrib. Dan kemungkinan suara yang didengar Zaya tadi itu belum tentu suara adiknya benar. Dan percuma mencari jam segitu dengan situasi yang sangat gelap karena ya berbahaya yang ada. Ya setelah dijelaskan seperti itu karena memang suruhan dari tim SAR yang udah pengalaman ya, jadi Zaya juga nggak bebel tuh, dia balik ke tenda. Dan benar, besok paginya semua dibangunin sama tim SAR tuh subuh-subuh. Setelah udah sarapan singkat, semua bersiap untuk melakukan pencarian di hari ketiga nih jatuhnya ya. Tim SAR bilang kalau dia dapat info dari tim kedua, kalau tim kedua tuh menemukan sesuatu. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk janjian di area R51. Udah jalan ke sana nih, mereka semua ketemuan. Tim 2 ini tuh ternyata menemukan sebuah kantong plastik sampah yang isinya ada botol air kosong, sama ada beberapa sisa-sisa bungkus roti, sama ada juga 5 botol anggur merah yang udah kosong juga. Jadi alkohol ya gengs ya. Dan sepertinya sampah itu memang masih baru. Soalnya dari plastik bungkus rotinya tadi tuh dilihat tanggal expirednya hari ini. Hari pas mereka pencarian ketiga itu. Nah roti itu kan biasanya expirednya emang gak lama-lama ya, paling semingguan. Berarti ini sampah punya pendaki yang kira-kira memang dalam seminggu terakhir ini nih naik gunung. Dan karena tadi ditemukan jumlah botol amelnya tuh ada 5, diduga ini hanya dugaan aja ya, punyanya Aldi sama teman-temannya karena kan mereka berlima. Yang mana kebetulan dalam seminggu ini pas dikonfirmasi ke pos pendaftaran, grup yang isinya tuh 5 orang cuman ada 2 grup. Grupnya Aldi sama ada grup lain lah yang udah turun. Selebihnya ya kayak berdua, berempat, berdelapan. Namun lagi-lagi ini hanya dugaan atau asumsi ya. Namanya juga lagi berusaha menemukan petunjuk-petunjuk. Mereka melanjutkan lagi untuk pencariannya. Tapi udah seharian lagi-lagi mereka nggak menemukan apa-apa. Namun Zayat nih mikir, kalau bener tadi sampah yang berisi Amer itu punya adik dan teman-temannya, ya Zayat udah takut ada apa-apa. Jangan-jangan adiknya sama teman-teman itu mabok terus keprosok ke jurang apa gimana gitu kan. Ya karena ini jatuhnya udah 3 hari adiknya belum ketemu, Zayat sebenarnya juga agak takut kalau adiknya sebenarnya udah nggak ada gitu ya. Tapi dia berusaha tetap positif thinking aja lah. Malam itu lagi-lagi mereka tidur semua tapi nggak ada apa-apa nih, jadi bisa tidur seperti biasa. Namun di jam 5 paginya,
Zayat sama teman-teman yang ada di tendanya itu terbangun karena mendengar ada suara orang yang teriak-teriak. Yang ternyata itu adalah suara dari ketua tim SAR, gengs. Yang mana ketua tim SAR-nya kesurupan di luar tenda. Semua orang yang heboh lah. Sama ada nih 2 orang dari tim SAR juga megangin ketua. Tapi ketua kayak kuat banget gitu loh. Sampai si 2 orang ini tuh kayak kebanting ke tanah. Nggak lama 2 orang itu ikut kesurupan juga. Zayat ngeliat sendiri tuh mukanya pada merah banget kayak orang kesel. Dan pada saat lagi chaos gitu ya keadaannya, si Rahma tahu-tahu narik bajunya Zayat kenceng banget dan kayak ngasih tahu di atas pohon sana tuh ada sosok hitam yang kayak bertengger di sana tuh. Bentukannya kayak gorila gede, tapi Zayat ngelihatnya itu tuh bukan hewan, dia yakin. Zayat langsung bilang ke semuanya untuk baca-baca doa. Akhirnya semua khusyuk tuh baca doa dengan keadaan panik. Ya lagian pagi-pagi baru bangun gitu, nyawa juga belum kekumpul, keadaannya udah panik begitu. Lagi hening ya pada baca doa ya. Tahu-tahu si Rahma nangis. Jadi kira Zayat kan si Rahma lagi ketakutan apa nangis ya. Sampai Zayat nenangin. Tapi si Rahma ini bilang, Tolong Hani kak, tolong Hani kak. lah Zayat kan bingung. Kenapa si Rahma ngomong begitu? Hani siapa kok nyebutnya juga kak gitu loh. Biasanya kan yang sayang gitu. Ya ditanya sama si Zayat, kenapa yang? Tapi si Rahma jawab lagi, Tolong Hani kak, Hani takut nggak mau di sini terus. habis itu si Rahma kayak ketakutan teriak-teriak. Lah ikut kesurupan juga. Tim SAR yang masih tersisa tuh langsung ngehubungin tim kedua buat minta bantuan datang. Sementara yang lain menjauh dari orang-orang pada kesurupan ini takut ketularan. Cukup lama gengs itu sampai satu-satunya pada pingsan karena mungkin fisiknya nggak kuat kali ya. Namun pas pingsan nggak cuma diam doang, kayak badannya getar gitu di tanah katanya. Hingga akhirnya tim kedua datang nih. Dan ketua timnya dari tim kedua itu langsung bacain doa-doa tuh kepada setiap orang yang pada kesurupan. Mereka pokoknya diistirahatkan di dalam tenda dan meminta bantuan dari bawah pos untuk kirim tandu karena mereka diputuskan untuk dibawa turun aja. Jadinya sekarang nih satu tim digabung tuh semua jadi satu. Sisa dari tim yang pertama gabung ke tim yang kedua. Namun karena konteksnya di sini kan Rahma ikut apa ya, kesurupan, udah lemes segala macam, belum sadar tuh. Zayat merasa takut ada apa-apa lah. Jadinya dia ikut turun buat nemenin Rahma. Apalagi Rahma kan cewek sendirian. Nah pas sampai di pos bawah, Zayat juga sekalian ngabarin orang tuanya karena baru dapat sinyal tuh di bawah. Ya orang tuanya nangis-nangis lah dengar kabar ternyata Aldi ini masih belum ketemu. Dan gak lama Rahma sama yang lainnya juga akhirnya pulih. Tapi abis itu mereka tetap dilarang untuk naik gunung lagi. Kayak udah di sini aja lah. Nah 3 jam dari situ mereka dapat kabar dari tim SAR yang masih di atas nih kalau mereka katanya menemukan ada jenazah perempuan. Mereka semua beranggapan jangan-jangan itu adalah salah satu temannya Aldi yang ikut mendaki tuh dari satu grup. Yang kalau dilihat dari keadaan jenazahnya diperkirakan udah lama, tapi soalnya jenazahnya udah jadi tengkorak. Ya nggak mungkin dong dalam waktu 3-4 hari udah begitu keadaannya. Dan pas dilihat ternyata masih ada tuh dompet dan dibuka ada KTP. Dilihat namanya Hani yang memang sudah hilang 7 bulan lalu, guys. Ya di situ tim SAR heboh tuh mengevakuasi wanita tersebut. Ya tapi wanita ini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Aldi sama teman-temannya masih belum ketemu ya. Di situ si Zayat ditelepon lagi sama bapaknya yang bilang katanya ibunya tuh pingsan lagi dibawa ke rumah sakit. Kayaknya mungkin kayak darah tinggi kali ya, perkara Aldi ini anaknya belum ketemu jadi kepikiran. Ya dengar begitu si Zayat frustasi lah, adiknya hilang, pacarnya Rahma begini nih kondisinya, tahu-tahu ibunya juga drop. Akhirnya dia nekat sendirian balik lagi ke atas nyusulin tim SAR. Dari bawah dia udah benar-benar berdoa berpasrah kepada Tuhan. Kayak ya Tuhan, jika adik saya masih hidup, tolong pertemukan saya dan lancarkanlah jalan saya kepadanya. Namun jika adik saya memang telah tiada, tolong ditunjukkan jenazahnya agar bisa saya kebumikan dengan layak. Udah tuh dia naik. Yang mana Zayat nih dipinjemin HT milik tim SAR-nya yang tadi itu kesurupan. Buat kontak-kontakan dengan tim SAR yang masih di atas. Nah di perjalanan, dia kaget banget. Karena kayak nggak sengaja tahu-tahu ketemu sama temennya Aldi yang bernama Fajar. Posisinya lagi senderan di pohon pingsan sendirian. Ya si Zayat langsung kenalin karena si Fajar ini emang suka main ke rumah. Zayat langsung ngubungin tim SAR yang di atas kan. Langsung pada turun tuh. Dan Fajar akhirnya diurus untuk dibawa ke bawah. Tapi pas lagi ngurusin tuh nyiapin tandu segala macam mau ngangkat si Fajar, ada tim SAR lainnya kayak ngeliat itu kayaknya ada orang juga tuh dari jauh sana, kelihatan ada kaki soalnya gengs. Pas dideketin ternyata itu adalah perempuan bernama Jihan. Yang mana itu dari rombongannya Aldi juga. Perkara si Jihan ini saudaranya si Banu. Lah Banu emang nyariin Jihan. Ketemu berarti kan 2 orang, Fajar sama Jihan dalam keadaan pingsan. Mereka berdua tapi keadaannya kayak nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri doang gitu ya. Ya udah semua langsung nyari kan di sekitaran situ lagi, tapi yang ditemukan hanya tadi tuh Fajar sama Jihan. Masih tersisa 3 orang lagi nih. Masalahnya kalau 2 orang ini tuh ditemuin di sini, yang lainnya pada kemana? Harusnya kan bergerombol deket-deket situ juga. Ini apa berarti mencar-mencar gitu loh. Pas lagi menelusuri lokasi di sana, tahu-tahu semuanya didengar suara talempong. Jadi kayak ada musik namanya tuh talempong, yang mana memang talempong
merupakan salah satu alat musik di Sumatera Barat. Kalau di sini ya mungkin kayak gamelan gitu ya. Yang biasanya talempong ini tuh dimainkan kalau ada hajatan atau upacara adat tertentu, gengs. Masalahnya kan ini di gunung, siapa yang hajatan di gunung? Akhirnya mereka menelusuri tuh suara itu. Karena masih siang ini. Makin lama suaranya tuh makin terdengar jelas. Sampai akhirnya mereka menemukan ada tempat di mana di situ ada 2 tenda. Yang satu keadaannya kebuka, yang satu ketutup. Pas tenda yang ketutup itu dibuka, isinya si Aldi sama 2 temennya lagi tidur, nggak tahu pingsan di situ. Pas ditepok-tepok gak bangun soalnya. Ya di situ Zayat antara lega tapi takut juga ini adiknya hidup apa enggak. Pas dicek sih detak jantungnya masih ada ya. Jadi langsung dievakuasi juga tuh. Pokoknya Aldi sama semua teman-teman yang udah ditemuin itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Sampai akhirnya ini singkat cerita keadaan Aldi mulai membaik. Dia siuman, dia sadar dan menceritakan kejadian yang dialami. Jadi katanya memang temannya Fajar ini tuh nyelundupin bawa Amer dibawa naik ke atas anggur merah. Ya namanya ini anak SMA labil, gengs. So-soan bandel gitu kan, minum-minum semuanya. Termasuk cewek-cewek di situ. Jatuhnya macam apa ya, cewek-cewek cegil gitu ya, mohon maaf aja gitu, mabok semuanya habisnya. Fajar sama Jihan itu kayak misah mereka berduaan, soalnya mereka emang pacaran. Ya karena posisinya lagi mabok nih ya, Aldi sendiri pun gak begitu inget kejadiannya, pokoknya oh dia tidur gitu kan, karena udah pusing tidur. Bangun-bangun, si Fajar sama Jihan kok gak ada di tenda. Tapi tas mereka masih ada di dalam tenda. Udah berusaha dicari tuh sama si Aldi dan kedua temennya, gak ketemu. Malamnya ya udah mereka memutuskan untuk masih tidur di sana tuh di tenda-tenda ditemuin dengan harapan Jihan sama Fajar balik. Namun di malam itu mereka katanya diganggu sama makhluk hitam besar yang ada di sekeliling tenda, gengs. Sampai-sampai mereka nih gak berani keluar dari tenda. Masalahnya keadaan itu kayak berlangsung terus-terusan gitu. Jadi setelah malam itu mereka tidak menemukan adanya pagi hari lagi. Yang mana malam terus dan pas diintip keluar itu makhluk masih ada terus. Seperti memang menunggu mereka untuk keluar. Jadinya mereka kagak berani keluar. Udah di dalam tenda aja terus-terusan ketakutan, memakan perbekalan tuh sisa-sisa, habislah bekalnya selama beberapa hari, kelaparan, pingsan. Karena tadi mereka nggak berani untuk keluar, jadi emang nggak nyari makan. Sementara Fajar dan Jihan mengaku saat mereka lagi berduaan, mereka juga diganggu sama sosok itu. Jadi mereka melarikan diri, tapi nggak nemu jalan dan tersesat. Sampai akhirnya mereka dicekik oleh makhluk itu hingga nggak sadar. Nah, petugas sana bilang sepertinya makhluk yang diceritakan itu adalah Siampa. Sosok yang sempat dilihat sama Zayat juga tuh yang pada kesurupan. Ya tapi untungnya semuanya selamat, yang nggak ada korban, walaupun ada yang sampai sempat dicekik sama Siampa. So itu gengs, nama cerita pendakian kali ini. Gimana alhamdulillahnya ya, Zayat nih berhasil menemukan adiknya. Ya kita kan udah deg-degan aja gitu. Takut pikirannya Aldi nggak selamat, untungnya mah ya selamat. Makanya kalau naik gunung mah nggak usah aneh-aneh, jaga sikap. Selain minum-minum ya tuh si Aldi sama teman-temannya, Fajar sama Jihan kan juga ngapain mereka berdua tuh sampai misah. Lagian daripada minum-minum Amer nggak jelas gitu bawa petaka, mendingan lu minum Tongji udah. Enak, halal, aman, hidup lu mah bisa relax gitu kan habis minum ini, bukannya kayak gemeteran gitu kan kagak bisa pulang. Cuma dari cerita ini kita unlock lagi nih ya, satu jenis setan Indonesia yang tadi tuh namanya Siampa. Baru denger kita. Yang pas kita cari tahu, memang katanya makhluk itu tuh ada di hutan-hutan dan berbahaya, soalnya gampang marah dan nyerang manusia. Sensian itu kayaknya setannya ya. Ya udah, terima kasih Zayat untuk ceritanya ya. Dan buat para majikan juga terima kasih udah pernah nonton. Kalau mungkin cerita biasa langsung ke email di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.